البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul, mukhtasarnya, ringkasannya. Sekarang kita akan masuki pembahasan baru setelah menyelesaikan pembahasan seputar wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan sakitnya beliau. Disebutkan dalam riwayat atau dalam kisah yang lainnya bahwasanya Rasulullah SAW ketika meninggal dunia, penyakit yang beliau rasakan diantaranya adalah pengaruh racun yang pernah disusupkan oleh seorang wanita Yahudiyah ketika perang Khaybar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Saat itu ada seorang wanita Yahudiyah, gayanya, nah barakallahu fikum, ngasih hadiah potongan paha. Paham ya? Atau salah satu potongan daging kambing yang sudah dipanggang. Kalau zaman sekarang ya sekitar maknanya sate itulah, atau daging panggang. Diberikan kepada Rasulullah SAW padahal sudah disusupkan racun di situ. Perempuan Yahudiyah tersebut siapa namanya kemarin? Sekedar mengulang kembali biar tambah melekat. Siapakah perempuan Yahudiyah yang menyusupkan racun ke dalam daging kambing yang dibagikan untuk Rasulullah SAW? Siapa perempuan Yahudiyah tersebut? Antum, Hasan, ingat nggak? Zainab bintul Harith. Zainab bintul Harith, paham ya? Nah, itu yang menyusupkan racun. Kemudian salah satu sahabat ternyata ada yang meninggal disebabkan karena racun tersebut. Sehingga Rasulullah marah. Akhirnya menyuruh untuk ngejar wanita tadi, dikejar, tangkap, dibunuh gitu loh ya. Nah, siapakah salah satu sahabat yang terkena racun tersebut kemudian meninggal? Na'am barakallahu fi. Antum al-akh, antum ingat siapa? Bishr bin Ma'rur, Bishr bin Bara bin Ma'rur. Na'am, ahsan. Nah, Bishr bin Bara bin Ma'rur. Akhirnya Rasulullah marah kemudian memerintahkan agar perempuan tadi dibunuh. Nah, ternyata di akhir hayat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau terasa sakit. Terasa sakit di kepalanya, pusing kepalanya. Kisahnya sudah kita lewati kemarin ya. Nah, barakallahu fiikum, disebutkan dalam suatu riwayat atau dalam suatu kisah bahwasanya itu termasuk salah satu imbas racun yang dulu pernah, nah barakallahu fiikum, disusupkan oleh seorang wanita Yahudiyah tadi itu. Allahul musta'an. Karena waktu itu perempuan Yahudiyah ngomong, kalau kamu benar-benar nabi, tidak akan kena bahayanya. Tapi kalau kamu bukan nabi, kamu akan kena apa? Bahaya racun tersebut. Rasulullah diselamatkan waktu itu pada perang Khaybar. Nah, setelah itu ternyata beliau meninggal dunia, yaitu pendapat yang sahih tanggal berapa kemarin? Tanggal 12 ya, yang masyhur tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, barakallahu fikum, kemudian hari Senin. Untuk tahunnya kemarin tahun berapa kemarin? Tahun berapa? Ada yang mengatakan berapa? 10 atau 11? Paham ya? 12. Tanggal 12. Tanggal 12 kan? Tanggal 12 Rabiul Awal kan? Tahunnya? Kemarin ada perselisihan mengenai 10 atau 11-nya. Kesimpulannya yang masyhur hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, kemudian barakallahu fiik, beliau ketika meninggal dunia ada salah satu sahabat yang sempat tidak terima kalau beliau meninggal. Maksudnya itu kaget. Kok bisa? Sehingga sahabat tersebut pun marah-marah di hadapan para sahabat yang lainnya. Siapa sahabat tersebut? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya ditenangkan hatinya oleh sahabat yang mulia,
Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Ya, na'am. Masyhur, sering diulang-ulang. Ya, lupa? Labas. Siapa namanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Antum? Al-akh, antum? Ya, siapa namanya? Lupa? Labas. Siapa namanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Ahmad? Abdullah bin Utsman. Ahsan. Abdullah bin Utsman. Utsman kunyahnya Abu Quhafah. Abdullah bin Abi Quhafah radhiyallahu anhu. Ditenangkan. Beliau berkhutbah di hadapan manusia. Kemudian menyatakan man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat wa man kana ya'budullah fa innahu hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad maka sudah mati. Dan barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala maka Allah taala zat yang maha hidup tidak pernah mati. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Akhirnya luluh hatinya. Tenang hatinya dengan apa? Nasihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian beliau juga membacakan perkataan Allah taala dalam surat apa? Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-144 itu, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Ila akhir ayat. Ikhwani fi din azza wa jalla, sekarang kita akan bahas pembahasan baru mengenai haji beliau dan umrah beliau. Qala al-mu'allif wa asbahullah hajjuhu wa i'timaruhu. Haji beliau dan umrahnya beliau berapa kali? Lam yahud sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ba'dama hajara illa hajjatahu hadhihi. Artinya apa? Rasulullah SAW tidak berhaji setelah beliau hijrah. Kecuali haji beliau yang terakhir ini haji wada'. Paham ya? Haji wada' pada tahun berapa haji wada' kemarin? Alhamdulillah. Haji perpisahan kemarin tahun berapa? Tahun berapa kemarin? 10. Tahun 10 Hijriah. Nah, barakallahu fiik, tahun 10 Hijriah. Naam. Jadi beliau setelah hijrah ke Madinah, nah beliau tidak haji kecuali haji yang terakhir itu haji wada'. Naam. Wa hiya hajjatul Islam wa hajjatul wada'. Yang mana itulah haji Islam, karena haji Islam maksudnya rukun Islam yang kelima kan haji. Sekaligus haji wada', haji perpisahan. Wa amma umruhu, adapun umrahnya beliau fakunna arba'an, beliau umrah 4 kali. Al-Hudaybiyah allati sudda anha. Pertama umrah Hudaybiyah yang waktu itu dihalang-halangi. Ya kan? Pada kisah Sulh Hudaybiyah tahun berapa itu? Tragedi Hudaybiyah tahun berapa kemarin? 7 atau 6 kemarin Hudaybiyah? 6 Hijriah ya. Berangkat rombongan, ternyata ketika sampai di perjalanan dihadang. Adapun kalau untuk umroh jangan. Kalau mau umroh tahun depan katanya. Terjadilah apa? Sulh Hudaybiyah, perjanjian yang seakan-akan merugikan kaum muslimin, nah dan menguntungkan orang-orang musyrikin, namun di balik itu semuanya kaum muslimin mendapat keberuntungan, bebas dakwah selama 10 tahun. Walaupun belum 10 tahun, baru berjalan kurang lebih berapa tahun kemarin? Langsung mereka gagalkan, langsung mereka batalkan. Berjalan berapa tahun kurang lebih kemarin, Abdurrahman? 1 tahun lebih kurang lebihnya. Paham ya? Langsung digagalkan, langsung dibatalkan. Mereka bikin ulah. Allahul musta'an. Naam. Kemudian yang kedua, umratul qada. Ini umrah qada. Umrah qada itu umrah menggantikan yang waktu umrah Hudaybiyah kan enggak jadi. Ulang lagi tahun depan katanya. Itu pun apa? Syaratnya ketat. Enggak boleh lebih dari 3 hari kan? Enggak boleh lebih dari 3 hari. Kemudian boleh masuk ke kota Mekah dalam kondisi apa? Nah, barakallahu fikum, pedang-pedangnya bersarung. Paham ya? Dalam artian enggak boleh ditampakkan gitu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian apa? Enggak boleh lebih 3 hari tadi itu. Nah, yaitu umratul qada itu umrah menggantikan yang waktu Hudaybiyah dilarang tadi itu. Nah, wa umratul qada ba'daha, kemudian umratul qada ba'daha 2. Summa umratul ji'ranah 3. Summa umratuhu allati ma'a hajjatihi. Kemudian apa?
kemudian umrahnya beliau yang bersama dengan hajinya. Berarti umrah digabung dengan hajinya. Karena pendapat yang sahih yang masyhur, hajinya Rasulullah ketika haji wada, haji apa? Ifrad atau tamattu atau qiran? Qiran. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, haji qiran, yaitu digabung antara haji dan umrahnya. Na'am, barakallahu fikum. Itu mengenai hajinya dan umrahnya. Sekarang mengenai perangnya. Sekarang mengenai apa? Mengenai perangnya beliau berapa kali? Kita lihat, adadu ghazawatihi wa bu'utsihi. Jumlah peperangan-peperangan yang beliau ikuti dan juga utusan-utusan beliau. Kita lihat sini jumlahnya berapa? Amma ghazawatuhu farwa Muslimun min hadithi Abdullah bin Buraidah ibn Husayb al-Aslami. Adapun mengenai peperangan-peperangan yang beliau lakukan telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Abdullah bin Buraidah bin Husayb al-Aslami an abihi qala ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 19 ghazwatan qatala fi thamanin minhunna. Artinya Rasulullah SAW berperang, jumlah totalnya berapa? Jumlah totalnya 19 kali peperangan. Tapi beliau ikut berperang langsung, beliau sendiri ikut perang itu. Nah, barakallahu fikum, yaitu 8 peperangan dari 19 tersebut. Lainnya itu utusan-utusan. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Wa amma Muhammad bin Ishaq mu'arrikh, namanya ahli sejarah. Faqala kanat ghazawatuhu allati kharaja fiha bi nafsihi 27. Ada nukilan lagi. Saat itu peperangan yang beliau ikuti, beliau keluar dengan sendirinya, maksudnya beliau ikut gitu ya, dengan sendirinya itu kurang lebihnya na barakallahu fikum 27 kali. Naam. Wa kanat bu'utsuhu, waktu itu utusan-utusan yang beliau utus. Biasanya kalau peperangan kan ada utusan itu ya. Naam. Wa sarayahu, dan utusan-utusannya samanian wa salasin, 38 utusan. 38 utusan. Wa zada Ibnu Hisham ini juga termasuk apa? Mu'arrikh. Ibnu Hisham ma'ruf kitabnya ya, As-Sirah Nabawiyah itu ya. Beliau menambahkan mengenai fil bu'us, yaitu mengenai utusan-utusan tersebut ala Ibnu Ishaq. Jadi Ibnu Ishaq tadi mengatakan cuman kurang lebihnya berapa tadi? Nah, campur tadi itu, nah barakallahu fikum 27, ya 27. Nah, kemudian ditambahkan lagi, nah barakallahu fikum menjadi apa? Menjadi 38. Nah, wallahu a'lam kata beliau. Kesimpulannya barakallahu fikum hidakumullah, peperangan-peperangan yang disebutkan dalam Sahih Muslim itu yang sering jadikan rujukan, yaitu 19 kali peperangan, kemudian beliau berperang ikut terjun itu 8 kali peperangan. Nah, adapun kisah-kisah yang lainnya rujukannya biasanya dalam sirah-sirah nabawiyah ya. Bisa dilihat sendiri barakallahu fiik mengenai peperangan Rasulullah SAW. Adapun berikutnya nanti insyaallah mengenai tanda-tanda kenabian kita baca pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.